Bisa lihat ayatnya di sini ya, versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya tidak akan bacakan semuanya. Jadi fokus saya, ini agak menarik. Lukas pasal 2 sedikit berbeda dengan Injil sinoptik lainnya. Seperti Matius, Markus, dan Yohanes ya. Sedikit berbeda. Kenapa? Apa perbedaannya? Di Lukas, dia menceritakan masa Yesus ketika dia umur 12 tahun. Di yang lain, nggak seperti itu. Jadi kayak ada penekanan yang berbeda. Karena apa? Karena Lukas, tema besarnya, Yesus sebagai anak Allah. Sebagai manusia. Dia fully man, fully God. 100% manusia, 100% Tuhan. Bukan 50-50 ya. Karena dia 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi, kenapa kita harus tekun belajar? Yang pertama, alasannya, karena Yesus sendiri belajar. Dia adalah teladan yang nyata dalam belajar. Apa buktinya? Kita akan lihat. Ketika Tuhan Yesus berusia 12 tahun, ada catatan yang merujuk, khususnya dalam budaya Yahudi, khususnya dalam sistem pendidikan mereka. Ketika di Lukas 2 ayat 42, Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu, seperti umumnya. Kemunculan Yesus Kristus yang masih muda, kira-kira sekitar umur 12 tahun, karena usia 12-13 tahun itu hal yang wajar untuk orang Yahudi pergi untuk belajar, dan mereka, anak-anak laki-laki khususnya, harus melakukan upacara yang disebut bar mitzvah. Apa ini bar mitzvah? Ini kayak bahasa Ibrani, jadi mereka harus belajar, pergi ke bait Allah, dan belajar di sana. Jadi ada sistem pendidikan Yahudi yang mereka sangat ketat. Umur 12 tahun harus pergi. Setidaknya ada 5 tahapan pendidikan Yahudi, dalam budaya Yahudi. Yang pertama, mikrah, atau membaca Taurat. Itu mulai usia 5 tahun. Yang kedua, itu di umur 10 tahun. Itu namanya misna. Itu mulai 10 tahun belajar lebih lagi. Yang ketiga, ada namanya mitzvot. Itu sekitar usia 13 tahun. Nah, di sini, Yesus di zaman ini, dia belajar, dan inilah dia melakukan upacara bar mitzvah itu. Dia belajar dengan benar-benar belajar dari bait Allah, secara intelektual juga. Yang selanjutnya adalah Talmud. Itu sekitar usia 15 tahun. Dan yang terakhir, ini biasa orang Indonesia familiar dengan kata ini, madrasah. Kalau bahasa Indonesia madrasah. Jadi madrasah itu awal katanya dari ini, Ibrani. Apa itu madrasah? Mereka masuk, tinggal di sana, belajar di sana. Ini biasanya usia 20 tahun. Nah, lalu ketika 12 tahun, 18 tahun Yesus melakukan sistem pendidikan ini dan hidup di kehidupan yang normal, di usia 30 dia mulai pelayanan. Bersama murid-muridnya kurang lebih 3,5 tahun. 3,5 tahun? Ya, mungkin ya. Aku ingatnya jadi Jepang. Jepang menjajah Indonesia. 350 tahun, sorry. Ya, bercanda. Intinya, saya jadi hilang fokus. Saudara-saudara, intinya, ketika Yesus datang ke dunia, Allah yang berinkarnasi, dia datang ke bumi, mengosongkan dirinya. Dia pergi dari tempat yang paling kudus, paling suci, tapi dia turun ke bumi yang berdosa, yang jijik. Dia datang ke dunia karena apa? Mau mengasihi manusia. Jadi saudara-saudara, di sini kita bisa lihat, Yesus, dia adalah seperti yang saya bilang tadi, 100% Tuhan, 100% manusia. Logikanya, kalau dia 100% Tuhan, seharusnya bisa aja dia nggak belajar. Karena dia tahu semuanya. Ngapain dia belajar? Makanya ada teman kita yang di seberang, mereka kayak ejek. Cemen Tuhan Yesusmu.
Masa dia belajar? Masa dia harus pergi belajar menempuh pendidikan? Nggak apa-apa, saudara-saudara. Justru itu hal yang positif. Tuhan Yesus mengajarkan umatnya untuk belajar. Dia menjadi contohnya sendiri. Jadi, kalau saudara-saudara pengikut Yesus tidak belajar, mari nanti pulang ke rumah, coba mulai pikirkan, apakah saya pengikut Yesus atau tidak? Karena kalau pengikut Yesus seharusnya belajar. Belajar tidak harus tentang pendidikan. Belajar berdoa bisa. Belajar membangun relasi dengan Tuhan. Khususnya anak-anak sekolah transformasi. Saya juga bagian dari grup itu. Kita belajar. Belajar puasa media sangat sulit. Khususnya buat saya. Belajar untuk rajin membaca Alkitab sesuai dengan ayat yang ditentukan. Kadang-kadang saya mau baca ayat firman Tuhan yang menyenangkan saya aja. Kayak menyenangkan pikiran. Sulit, tapi saya harus tetap belajar. Banyak lagi, tiap hari Rabu malam harus ke sini. Ngantuk, harusnya bisa olahraga. Itu artinya komitmen sebagai pengikut Yesus harus belajar. Jadi saudara-saudara, coba pikirkan, renungkan ini. Kalau engkau pengikut Yesus, tapi engkau mencoba mencari-cari alasan untuk tidak belajar, apakah Anda pengikut Yesus yang sejati atau tidak? Tidak usah dijawab, doakan, tanya ke Tuhan. Kalau Tuhan mau mengubahkan pola pikir kita semua, mari minta Tuhan, minta Roh Kudus supaya kita dibantu untuk bisa belajar ya. Sekali lagi saya bilang, ini bukan tentang pergi ke sekolah teologi atau pergi ke pelatihan. Bagus pergi ke sekolah teologi. Masalahnya adalah kalau motivasinya hanya untuk belajar, memuaskan pikiran, saya rasa itu sia-sia. Karena di sekolah teologi, mereka belajar tentang Tuhan. Kalau kita fokus hanya belajar tentang memahami Tuhan, tapi tidak mau mengundang sumber pengetahuan itu, yaitu Yesus, ke dalam tubuh kita, untuk apa kita belajar? Jadi harus jelas, motivasinya harus jelas. Itu yang dilakukan Yesus, dia belajar karena dia mau kasih contoh ke orang-orang, tapi juga mau membuktikan bahwasanya dia 100% Tuhan, 100% manusia. Karena manusia, hakikatnya adalah belajar juga. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua, mengapa kita harus belajar, tekun belajar? Karena ada alasan. Ketika bertekun belajar akan membuat kita rendah hati. Apa buktinya? Jangan-jangan kamu hanya omong-omong saja. Kita lihat buktinya. Di Yohanes 7 ayat 16 sampai 18. Ada Yohanes? Ini dia. Jadi di Yohanes 7 ayat 18, ini yang saya bilang tadi. Allah itu tidak pernah mengingkari, tidak pernah tidak menepati janjinya terhadap hukum alam. Yesus datang ke dunia, dia lahir normal, saudara-saudara. Dia lahir, ibunya mengandung, lalu dia lahir. Itu sangat lucu kalau dia lahir langsung tiba-tiba sebesar Nathan. Sebesar dia, setinggi dia. Berarti yang mengandung dia misalnya ibunya, berarti ibunya jauh lebih raksasa. Nggak masuk akal ya. Atau misalnya kami lagi ada anak di kandungan Elizabeth. Tiba-tiba dia lahir langsung sebesar saya. Lucu pasti. Dan Elizabeth kasihan juga. Membawa bayi sebesar saya misalnya. Tidak seperti itu saudara-saudara. Yesus lahir ke dunia berinkarnasi. Dia lahir sebagai bayi normal. Dia mengikuti proses hukum alam. Ada tahapan-tahapan. Dia pasti, ibunya menyusui dia. Dia pasti makan. Dia pasti nangis. Pasti dia nangis. Mungkin malam-malam orang tuanya harus jaga dia. Itu semua Tuhan tepati hukum alam tersebut. Sekali lagi, karena dia mau menekankan Yesus adalah Tuhan dan juga dia sebagai manusia. 100%. Jadi saya mau bilang,
Ketika Yesus datang ke dunia, ingat, dia mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya. Di sini kalau bahasa waktu itu mereka pakai kenosis. Jadi kenosis itu kayak waktu dia mengosongkan, kayak haknya ditinggalkan supaya bisa datang ke dunia ini. Dan ketika dia di dunia, dia harus belajar. Belajar menyesuaikan lingkungan di waktu itu. Orang-orang Yerusalem, kalau tidak salah ya. Masyarakat sekitar waktu itu. Dia harus belajar bagaimana cara makan, bagaimana cara belajar di bait Allah. Dia lakukan itu semua, saudara-saudara. Jadi jelas sekali, waktu umur 12 tahun, orang tuanya bawa dia ke bait Allah. Dia bawa ke bait Allah, khususnya hari raya Pondok Daun. Dia bawa ke bait Allah, lalu dia tinggal di sana, bahkan sampai 3 hari, saudara-saudara. Orang tuanya bingung cari-cari dia. Orang tuanya bawa dia ke sana, dan lalu mereka kehilangan anaknya umur 12 sampai 13 tahun ini. Mereka nggak bisa temukan. Mereka pergi ke tempat lain, tanya, kamu lihat Yesus? Mungkin bahasanya seperti ini ya. Kamu lihat Yesus? Mereka tidak temukan selama 3 hari. Panik nggak tuh? Panik. Kalau misalnya saya punya anak umur 13 tahun, saya bawa jalan-jalan ke Icon Mall, 3 hari nggak ketemu-ketemu, nggak tahu seperti apa saya. Pasti saya akan dimarahi istri, dan juga saya akan sedih. Pasti saya juga akan kayak, mungkin bisa jadi saya marah ke Tuhan. Sepanik itu, saudara-saudara. Sepanik itu. Tapi, akhirnya mereka temukan di hari ketiga. Yesus ada di bait Allah. Dia belajar, dia mendengarkan, bahkan dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini natural manusianya sangat-sangat valid. Jadi saudara-saudara, kalau Yesus sendiri, yang dia ada di Maha Tinggi, tempat Maha Tinggi, lalu datang ke dunia yang sangat bobrok, itu karena dia mengosongkan dirinya. Ketika kita belajar, pasti itu hal yang sulit, dan butuh komitmen. Harus merendahkan diri, merendahkan ego kita. Karena apa? Contohnya, mungkin ada orang yang baru datang ke All Peoples. Oh, ini berbeda di All Peoples. Mereka pakai sendal, mereka bebas aja, mereka kayak duduk di lantai, terus mereka kayak, tatoan, terus yang khotbahnya pakai kaos. Ini nggak sesuai. Ini nggak sesuai firman Tuhan. Ini nggak sesuai dengan gereja saya. Itu wajar, saudara-saudara. Ada perbedaan. Tapi ketika kita merendahkan diri, datang ke tempat ini, yang saya mau lihat Yesus, yang saya mau lihat komunitas ini, mereka menguatkan saya di dalam Yesus. Dan benar adanya, ada saling menguatkan. Ini bukan tentang gereja All Peoples baik atau enggak, tapi kayak kemanapun Anda pergi, ke gereja apapun, ke lingkungan apapun, mencoba merendahkan diri. Tidak ada ruginya merendahkan diri. Merendahkan diri akan membuat Anda semakin berhikmat. Akan membuat Anda melihat perspektif yang sangat luas. Jadi saudara-saudara, aku mau dorong untuk menjadi rendah hati atau merendahkan diri, itu sangat sulit. Dan butuh tantangan. Salah satu pernyataan yang sering saya sampaikan dulu adalah, memang saya seperti ini. Memang saya seperti ini. Itu benar, memang saya seperti ini. Tapi masalahnya adalah, biasanya di dalam hidupku, ketika aku bilang itu, ada pembelaan diri. Ada ingin mengecualikan diri. Ini nggak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Ini nggak sesuai dengan yang aku sukai. Ini nggak mengenakan buat aku. Selalu mencoba mencari pembelaan. Sehingga semakin tinggi hati, dan tinggi hati, akhirnya relasi dengan Tuhan tidak ada. Ini sedikit kesaksian buat saya pribadi. Saya sangat diberkati di gereja ini. Waktu pertama kali datang,
Waktu pertama kali datang, saya pengakuan. Saya sering menghakimi komunitas ini. Saya sangat sering menghakimi komunitas ini. Pandangan teologisnya nggak sesuai dengan pandangan teologi saya. Waktu saya di gereja sebelumnya, waktu saya jadi full timer, harus back to the Bible. Terjemahan ini, literasi ini, harus seperti itu. Ayo, itu bagus. Tapi masalah terbesar adalah, bukannya saya mengasihi komunitas ini di awal-awal, saya menjelekkan, menjatuhkan, akhirnya relasi saya dengan Tuhan semakin menjauh. Dan saya memberi ruang untuk iblis semakin mengontrol diri saya. Saya bersyukur waktu itu, karena keluarga Kurt, si Om waktu itu masih di Amerika, Rizal datang. Saya nggak tahu, dia di sini Rizal nggak ada ya. Dia minta saya pimpin doa penutup. Mungkin dia sengaja tes saya. Sepertinya dia sengaja mencobai saya. Di live group dia suruh saya doa. Dan saya tutup dengan doa. Terus dia bilang, wow, doamu sangat reform sekali ya. Dia bilang seperti itu. Doamu sangat reform sekali. Kamu lulusan reform ya. Dan aku bilang, iya. Terus dia bilang, boleh aku berdoa untuk Kak Edi? Tuhan, tolong kasih dia kerendahan hati. Dia bilang seperti itu. Wah, aku sempat kesal dengan Rizal. Aku sempat kesal dengan orang itu. Dan hubungan kami belum seakrab sekarang waktu itu. Kamu mencobain aku, terus kamu doain aku supaya aku rendah hati. Aku nggak bisa lupakan momen itu sampai sekarang. Tapi, the good news, kabar baiknya adalah, Tuhan pakai Rizal untuk menegur saya. Yang lebih penting relasi dengan Tuhan, mengasihi orang, mengasihi komunitas, daripada membanding-bandingkan. Biasanya juga, ketika kita membanding-bandingkan, itu hal-hal yang non-esensial. Hal-hal yang nggak terlalu penting. Masalah ibadah, masalah pakaian, masalah pandangan teologi tribulasi atau seperti apa, eskatologi. Biasanya hal-hal seperti itu, saudara. Pernah nggak teman Anda datang yang benar-benar percaya Yesus, dia bilang ke saudara, wah di gerejamu Tuhan Yesusnya gondrong, di gerejaku Tuhan Yesusnya rambutnya klimis. Seperti kayak aku misalnya. Nggak ada saudara-saudara. Karena itu hal yang esensial. Yesus, dia Tuhan kita. Kita nggak akan bahas Yesus rambut gondrong, mukanya kayak Cina, dari Israel. Kita nggak bahas masalah itu. Jadi, mari bertobat kalau kita masih mau banding-bandingkan hal-hal yang non-esensial. Kalau belum mau bertobat, cari teman-teman saudara yang bisa seperti Rizal, yang menyuruh Anda berdoa dan lalu menegur. Saya siap kalau Anda mau undang saya, dan saya juga siap dibenci untuk hal itu. Ingat, ini penting. Ketika saudara-saudara mau menguatkan orang lain, menegur orang lain dengan cinta kasih Yesus di dalamnya, yang pertama, Anda siap-siap untuk mendengar kabar baik. Kemungkinan besar Roh Kudus mengubahkan dia. Tapi yang kedua, siap-siap untuk dibenci. Siap-siap untuk diblok dari WhatsApp. Siap-siap untuk tidak akan diomongin. Siap-siap ketika datang ke gereja tidak saling pandang mata. Jadi siap-siap. Masalahnya adalah Anda mau pilih yang mana? Hanya mau disenangin aja atau mau siap dibenci? Dibenci dalam tanda kutip dalam Kristus. Saya akan pilih yang kedua. Walaupun secara natural saya inginnya yang pertama. Oke saudara-saudara, kita lanjut. Jadi sangat penting untuk merendahkan diri atau rendah hati ketika proses belajar. Karena ketika proses belajar, ada banyak hal-hal baru. Yesus juga merendahkan diri. Saya mau tanya, kita tadi ada 5 tahapan di bangsa orang Yahudi, 5 tahapan sistem pendidikan. Apakah ketika Yesus umur 15 tahun atau 18 tahun, dia langsung menguasai bait Allah, dia mengajar terus? Ya, ada dia momen ketika dia bertanya, pertanyaannya pertanyaan retoris, yang nggak perlu dijawab. Karena dia juga 100% Tuhan. Intinya adalah, Tuhan Yesus mendengarkan, saudara-saudara. Dia mengikuti proses, walaupun dia sudah tahu, dia mengikuti proses. Perbedaannya
Yesus dengan orang-orang Farisi adalah ketika Yesus belajar di bait Allah, nanti di Lukas 2 ayat 52, di situ dijelaskan, semakin bertambah-tambah hikmatnya. Ini bukan hanya kayak dia tahu yang baik, yang benar, tapi juga penuh kasih. Artinya, ada perubahan yang terjadi di dalam hidup dia. Ditransformasi, saudara-saudara. Jadi kalau mau ditransformasi, rendah hati. Lihat Yesus. Yang ketiga, ikut sekolah transformasi. Supaya ditransformasi. Saya memang cocok nih marketing. Promosi ya. Tapi kalau misalnya sudah pernah ambil sekolah transformasi dengan nama berbeda, nggak apa-apa, nggak mesti ikut lagi. Oke, lanjut yang ketiga, hampir habis waktu. Yang ketiga, ini sangat menarik. Sebelum yang ketiga, orang-orang Yahudi, Farisi, mereka muncul 3 pertanyaan, saudara-saudara. 3 keraguan. Ketika Yesus mempertanyakan pertanyaan kepada bait-bait orang di bait Allah. Mereka bilang kayak, jangan-jangan orang ini, sebagian orang waktu itu menghina atau melecehkan Yesus. Karena dia menyampaikan pengajaran yang berbeda, saudara-saudara. Berbeda dengan orang-orang yang disampaikan oleh orang-orang Farisi. Sangat berbeda. Orang itu kayak mengucilkan, kamu berbeda. Seperti itu. Ini sama, dalam konteks sekarang, banyak orang-orang Kristen juga seperti ini. Kayak mengucilkan, ada sesuatu hal yang berbeda, langsung menghakimi. Langsung bilang, itu bukan dari Tuhan. Wait, tunggu dulu. Seberapa hebatnya Anda menghakimi. Bukan hak kamu untuk menghakimi, itu hak Tuhan. Yang ketiga, mereka juga menyindir bahwasanya pengetahuan Tuhan Yesus itu berasal dari ilmu sihir. Seperti jin. Mereka kayak bilang, jangan-jangan ini ilmu hitam nih, ajarannya dia. Mereka nggak terima. Lalu ketika Yesus mengikuti proses, Tuhan Yesus mencoba menjawab pertanyaan mereka dengan sangat-sangat bijaksana, saudara. Dia bilang di ayat 16, Yohanes 7 ayat 16, bisa Yohanes 7 ayat 16? Dia bilang di Yohanes 7 ayat 16, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Dia langsung jawab dengan pertanyaan mereka yang sangat nyeleneh itu dengan, ajaranku bukan dari aku, tapi dari Tuhan. Ketika dia bilang ini juga menyatakan kerendahan hatinya, saudara-saudara. Sah-sah saja enggak? Kalau dia bilang, ya ini ajaranku. Memang ini ajaranku. Tapi dia bilang, ini berasal dari Dia yang mengutus aku. Dia tidak menyombongkan dirinya. Dia merendahkan dirinya satu kali lagi. Lalu dia juga bilang, yang paling layak untuk menghakimi apakah ajaran Tuhan Yesus ini mengandung kebenaran dan kuasa ilahi adalah mereka dengan tulus dan lurus hati menginginkan merusak untuk melakukan kehendak Allah. Di ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu tentang ajaranku ini berasal dari Allah. Entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi saudara-saudara, di ayat 18 juga dilanjutkan, Tuhan Yesus jawab. Dia bilang, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada kebenaran padanya. Ayat ini jelas sekali. Tuhan Yesus selalu bilang, itu bukan aku, ajaranku dari Dia, dari Dia, dari Dia. Saya, mungkin kalian juga di tempat ini, natur kita secara manusia pengen dipuji. Ada orang bilang, saya nggak ingin dipuji. Tapi rata-rata manusia itu ingin dipuji, saudara-saudara. Mungkin saya bisa salah, tapi natur manusia itu ingin dipuji, ingin ditinggikan. Kamu cantik ya, kamu ganteng ya, kamu putih ya, kamu botak ya, kamu rambutnya lurus ya. Si om rambutnya botak bagus misalnya. Coba kalau dia jelek seperti itu, pasti dia juga akan terganggu. Tapi coba kita puji dia juga akan merasa, wow, tidak salah buat keputusan potong rambut.
Ada banyak hal, kamu pintar ya, gereja All Peoples baik ya, organisasimu cinta Tuhan ya, semua kita ingin dipuji saudara-saudara. Tapi ingatlah, Yesus selalu merendahkan hati. Dan bahkan dia juga siap untuk diuji pengajarannya. Dia terbuka untuk orang memeriksa pengajarannya. Kalau kita memberikan pengajaran, tetapi kita tidak siap untuk dikoreksi atau diskusi, orang maunya ikut saja perkataan kita, nggak mau dengar apapun dari orang lain, coba kita berpikir kembali. Apakah itu murid sejati? Bukankah Yesus berkata kayak dia juga pengajarannya siap untuk dikoreksi? Dia terbuka. Itu kerendahan hati saudara-saudara. Oke, yang terakhir, ketika kita belajar, bertekun belajar, maka kita akan bertambah hikmat dan penuh kasih. Satu orang bisa tolong saya baca Lukas 2 ayat 52? Lukas 2 ayat 52. Ada di slide kayaknya. Yang ini, dan Yesus, aku minta tolong Calvin deh. Dan Yesus makin besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lihat saudara-saudara, jelas sekali. Bertekun belajar tujuannya jelas. Tujuannya jelas saudara-saudara. Tuhan Yesus itu semakin bertambah hikmatnya. Apakah Yesus kurang berhikmat? Dia sudah pasti berhikmat. Tapi ingat sekali lagi, dia 100% manusia, 100% Allah. Pada waktu itu, tetap unsur-unsur kemanusiaannya ada, tidak dihilangkan. Ketika dia belajar, maka semakin pintarlah dia, semakin berhikmatlah dia, dan yang paling penting, penuh kasih, dikasih oleh Allah dan manusia. Bukan hanya Allah saja, tapi manusia. Jadi, aku mau kasih tahu saudara-saudara, ketika kita belajar, ingat, apa tujuan motivasi kita belajar? Apakah tujuan motivasi kita belajar untuk mencari ilmu pengetahuan? Coba pikirkan kembali lagi, kalau hanya untuk mencari pengetahuan. Seharusnya, belajar seperti teladan Yesus, itu membawa kita, mendrive kita, lebih dekat lagi dengan Tuhan, semakin connect lagi dengan Tuhan. Kalau hanya sampai di batas pikiran saja, saudara, itu sia-sia. Coba, ini menarik. Coba saudara-saudara sentuh kepalanya di sini. Lalu coba lihat ke hatinya, di mana posisi hati? Mungkin orang bilang sekitar di sini ya, walaupun hati, ya kita nggak bicara tentang biologi, anatomi. Tapi biasanya selalu di sini ya. Coba kira-kira ukur pakai tangan kalian. Dari sini sampai ke hati. Kira-kira nyampe 1 meter? 50 cm? Mungkin 30 cm ya? Atau mungkin 20 cm ya? Jadi sebenarnya sangat dekat, saudara-saudara. Kalau kita merendahkan hati, dari kepala turun ke hati. Itu sangat dekat, saudara-saudara. Tetapi, itu butuh pengorbanan besar. Butuh Yesus, butuh Roh Kudus untuk bisa menghilangkan kepuasan kita saja, sehingga sampai di hati dikuasai oleh Roh Kudus. Itu tujuan kita, saudara-saudara. Jadi, mari jangan sampai di sini saja. Datang ke All Peoples hanya mau dengar firman Tuhan, pulang, tapi hanya sampai di sini, dan nggak mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain dengan cara apa? Banyak, menolong mereka, tapi juga memberitakan Injil, saudara-saudara. Memberitakan Injil, Allah mengasihi kalian kalau kalian memberitakan Injil. Karena memang Allah sudah mengasihi. Tetapi juga kita mau mengasihi manusia yang belum mendengar kabar baik. Ada satu analogi, cerita, bukan, ya cerita. Aku baru sadar, waktu kecil, aku sering berdiri di rumah kami, dulu temboknya kayu. Jadi kayak aku diri, coba ukur tinggiku. Ukur tinggiku, dan kelas 5 SD masih pendek. 6 SD makin tinggi, dan selalu suka ukur badanku.
selalu ukur tinggiku. Dan itu terjadi sampai sekarang ke Elizabeth, istriku. Kalau kami berdiri, Hani, berdiri sini, ayo kita berdiri. Dan aku coba ukur. Aku lebih tinggi. Dia bilang, no, kita tinggi yang sama, kata dia. Enggak, aku lebih tinggi. Dia bilang, itu karena rambutmu. No, aku sudah ukur potong rambut, aku 170. Aku lebih tinggi daripada kamu. Dan akhirnya kayak, oke, whatever. Jadi kayak apa aja. Teman-teman, aku sangat suka ukur tinggiku. Karena aku berharap tinggi sekali kayak si Om, bahkan lebih tinggi. Supaya bisa main bola, bisa internasional dulu. Semua nggak tahu, kalian punya pengalaman ukur tinggi kalian nggak? Suka nggak? Suka ya? Atau enggak? Oke. Mungkin enggak, tapi ada yang suka. Itu bagus. Tapi saya juga sadar di waktu yang sama. Seberapa sering saya mengukur level rohani saya. Kalau saya terlalu sering mengukur tinggi saya jujur, mungkin lebih sedikit mengukur kualitas rohani saya, level rohani saya. Hal-hal yang fisik sangat menarik, saya suka ukur. Tapi hal-hal yang spiritual, rohani. Jadi saya baru buat notes tadi, saya mau komitmen dalam 1 minggu ke depan, tiap hari mau tanya Tuhan, mau tanya level rohani saya sudah sampai mana. Jadi aku mau dorong kita semua, ayo belajar dengan tekun karena Yesus adalah teladan yang sejati. Ketika kita belajar bertekun, kita semakin rendah hati, tapi juga kita semakin berhikmat dan mengasihi orang lain. Dan mari sering-sering ukur level rohani kalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk hari ini. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, bukan hanya mengerti di pengetahuan saja, tapi kayak benar-benar itu nyampai ke hati, dan kami bisa bertambah hikmat, rendah hati, dan mengasihi orang lain, dan memberitakan Injil. Tolong kami Tuhan, ini nggak mudah. Amin.